Terima kasih. Sebelum ke Kiai Najib, apa yang dikatakan Al-Mukarram Kiai Habib memang betul, dan alhamdulillah tanpa banyak komentar, santri Al-Anwar itu ada yang sangat fenomenal, yaitu namanya Rumail. Kebetulan beliau ini yang menulis tentang tulisan yang menghantam imat wa ahlihi. Sebenarnya kemarin itu bertemu saya dan saya ajak ke sini, ternyata hari ini terbang ke Belanda, anak Jepara. Ini beliau menyampaikan salam takdim kepada Ahlul Bait, saya sudah sampaikan pada Gus Iid. Di sini beliau kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun muhadharah di sini. Itu didikannya Pak Asnawi, Rumail itu. Konon yang bayari ke Belanda Pak Asnawi, konon tapi ya. Cuma saya membantu sedikit aja lah. Intinya media dakwah, terus terang ya, tahadus bin nikmah. Saya itu sering ngerayu Rumail ngangkat tokoh Al-Anwar walaupun dia tidak mau, dan akhirnya terkenal, tidak saya sebut namanya. Ini penting memang. Saya kepengen ngangkat Kiai Mansur tapi wis terangkat dulu ya. Saya itu ada 2 tokoh sangat fenomenal sekarang. Ini berkatnya Rumail. Diakui nggak diakui, dan itu bagi kami nggak penting. Yang penting kita adalah dakwah. Salah satunya adalah konsepnya Rumail untuk mencari data keabsahan, kesohennya nasabnya dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menarik, tapi yang menarik lagi buat saya adalah piye nasibe cah pondok Al-Anwar dadi wong mulya kabeh. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Suwun Jip. Nggih, monggo nyuwun dibeat napa pripun, napa penting napa, monggo Yai Rauf, Yai Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menika sasampunipun kawula mengamati dari pondok-pondok yang lain, daripada pondok Lirboyo, pondok Ploso, khususnya di Solo Raya, karena dakwah saya di Solo Raya sing campuran ra karu-karuan, sing paling getol untuk anti habaib ya ning Solo Raya nggih. Nah, niki kawula matur nuwun dumateng panjenengan sedanten bahwasanya memang sing paling kuat untuk nyekeli madzhab Mbah Maimun Zubair nggih punika santri sarang, alumni sarang daripada pondok-pondok yang lain nggih. Tapi niki ugi perlu dijaga, perlu dikuatkan. Mesti ana liku-liko idatun syadzun niku ya ana panjenengan nggih. Ya ana sing nyeleneh niku ya ana panjenengan, tapi dibanding dengan pondok-pondok yang lain niki pondok sarang niki alhamdulillah paling minimalis untuk terjun ke sana nggih. Tapi nggih tetap menika perlu penguatan. Tadi disebut ana Gus Latif nggih. Ini Gus Latif rawuh mboten niki? Endi? Nang ora krungu ya. Niki saya nyuwun kepada Gus Latif kemarin di Tawangmangu kali Gus Latif kita mendatangkan guru kita Syekh Syarif Shawaf. Syekh Syarif Shawaf datang di sana, dan mungkin beliau yang tanya tentang ini, Syekh Syarif Shawaf menjawab dengan banyak tentang keutamaan Bani Alawi, yaitu Habib Habaib, termasuk yang beliau ngendikakno ndak ada turunan, tondo-tondone Habaib itu adalah ketika mbah-mbah itu punya
terus kuwali-kuwalian dan ittisal sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten sampai putus. Jadi ngalim wali terus sampai Kanjeng Nabi niku kok ittisal menika khususiae dzurriyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih dingendikano kaya ngoten niku. Lah piyambake nggih cerita ibu saya itu dari dzurriyae Kanjeng Nabi. Syekh Sari Shawab ngendikan ngoten terus menceritakan bahwasanya mbah-mbah saya itu ya wali-wali terus sampai ninggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niku ya niki sing paham niki kalau wingi Gus Latif rawuh nek saged video sing bakas niku diterjemah, diambil terus nanti disebar-sebarkan Gus Latif. Ngoten nggih, kula kinten ngoten karo. Nggih. Niki matur nuwun Gus Habib, Gus Latif yang mengangkat tema PWI nggih. Yang mana niki pendapat pribadi kula nggih, pendapat pribadi kula bahwa saya itu dulu janggal kenapa di Indonesia agak ada yang memperlihatkan yang genteng dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di mana-mana negara, setiap negara itu pasti ono sing gak seneng karo habaib. Di Yaman, Hadramut sendiri ada, di Mekah ada, di Saudi Arabia, di Arab banyak yang mubghid kepada Ahlul Bait itu ada. Tetapi di Indonesia ini dulu saya tak kok nggak ada, ini gimana? Dan justru di sini adanya yang nggak seneng Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin kelihatan, tambah alhamdulillah kelihatan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau saya pribadi ya seperti daunnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali fika mubghidun mufrid wa muhibbun mufrid. Karena daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ceplos kepada Sayyidina Ali, ya Ali engkau pasti ada yang benci kenemenan dan cinta kenemenan, dan itu berarti ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Nah, dengan konteks Indonesia yang seperti ini, kita ini nggak bisa mengatur semua baik semua, atau nakal semua nggak bisa. Wong ngongkon ngaji semua juga nggak bisa. Kita ngongkon sholat kabeh mewajibkan juga nggak bisa. Memang Indonesia negara kita kan seperti itu. Ya, ngongkon maksiat kabeh ya ora iso, ngongkon nakal kabeh. Jadi kalau menurut saya fenomena cinta Ahlul-Bait dan bughd Ahlul-Bait ini tidak akan habis 100%. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah sudah muncul argumen-argumen yang membenarkan bahwa nasabah Alawi itu sudah sambung. Tugas kita sudah selesai. Ini loh yang benar hujahnya ini. Suruh semua baik semua. Kita nggak mungkin orang di Indonesia gak usah mendem kabeh, nggak mungkin. Nggak mungkin di Indonesia semua terus apa namanya? Nggak karaokean kabeh, nggak dandutan, nggak bisa memaksa, nggak bisa menghabiskan, kita nggak bisa menghilangkan sama sekali. Cuma apakah kita itu jadi orang jelek apa orang baik? As-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Tinggal gitu aja. Kiai kayak Mbah Maimun yang seneng Ahlul Bait itu lebih baik apa yang nggak seneng Ahlul Bait? Minimal kalau membaca dalil bingung-bingung ya, kayak ada hikmah, kamu kalau kepengen jadi orang baik cukup kamu lihat kelakuan orang lain. Kalau kamu lihat orang lain gak pantas, maka kamu jangan lakukan. Kalau kamu lihat orang lain pantas,
Kalau kamu nggak sengaja, ojo golek-goleki ya. Yang golek-goleki ngerasani ya. Kalau kamu nggak sengaja melihat yang dilakukan oleh orang lain pantas, ya kamu lakukan. Berarti itu yang pantas. Kalau melihat orang lain kok gak pantas, ini nggak usah ilmu tanpa kitab itu ya. Kalau nggak tahu orang mengatakan orang pantas, maka kamu jangan lakukan. Kamu lihat orang yang nggak seneng Ahlul Bait, orangnya gimana? Yang seneng kepada Ahlul Bait termasuk Mbah Maimun bagaimana? Kalau sulit memahami hujah-hujah yang ada, argumen. Jadi semoga kita kepada termasuk yang Ahlul Bait yang bisa meniru Mbah Maimun, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada ini saya sampaikan penting karena fenomena guru gembul kemarin debat ya. Guru gembul saya sebenarnya mengikuti karena ini permasalahan umat. Jadi permasalahan umat ini mumpung rame, mumpung dihadirkan, mumpung di ini mengatakan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Ini kalau izinin kepada Karouf matur masalah rodok dangu kedik mboten napa izin. Ini karena fenomena guru gembul kemarin mengatakan seakan-akan ilmu nasab itu tidak ilmiah. Jadi gini, ini penting, umat ini harus tahu. Ini harus tahu bahwa menurut guru gembul kemarin, bahwa ini kan ilmu nasab akidah itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak ilmiah, tidak apa namanya bahasanya apa? Tidak tidak rasional dan lain-lain lah, tidak akademisi, tidak apa maksud itu. Kalau menurut saya enggak, keluasan keilmiahan Islam, syariat Islam yang termasuk mengatur nasab, mengatur ilmu nasab itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat rasional. Kenapa? Jadi di kitab Fiqhul Manhaji dikatakan syuhra wal istifadah itu dicukupkan. Kenapa? Karena realitanya secara realistis orang itu kalau kepingin mencari nasabnya harus ada bukunya, catatannya nggak mungkin. Coba yang sini, sing catatannya ono Mbah Buyute sapa? Masa harus rasa itu? Namanya nggak realistis. Maka oleh karena itu Islam itu rasional tapi juga realistis. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW dalam membikin ilmu nasab itu dan begitu yang lain-lainnya, nggak semuanya itu harus yakin. Kayak kemarin ditanya, Ka'bah itu kenapa kok di sana? Ya sudah syuhra wal istifadah. Kalau kamu kepengen tahu deket-deket, oh malah gak realistis, gak Islam. Malah nggak realistis, nggak kenyataan. Jadi ajaran syariat Islam ketika kita membuat undang-undang, begitupun syariat membuat undang-undang syariat itu maka secara filsafatnya nggak semuanya harus yakin. Makanya setiap undang-undang nggak semuanya harus yakin dan paten. Makanya setiap undang-undang apapun termasuk UUD 45, kalau kamu nggak setuju orang pondok, UUD 45 dan undang-undang dimanapun pasti ada celah-celah untuk dipermainkan. Kenapa? Karena memang realistisnya seperti itu, nggak bisa lagi. Memang ada yang nggak harus 100% sempurna dalam segi keyakinan dan secara ilmiah ala guru gembul. Memang ada yang harus dipakai dzon-dzon, itu sudah dihukumi dengan dengan dihukumi yakin. Maka termasuk lagi contoh banyak, termasuk nasab itu juga dzon tapi sudah dihukumi oleh oleh kebaikan, termasuk husnudzon. Ya, husnudzon kepada orang, yang penting gak tatoan lah, gak tatoan, gak nakal, di husnudzoni. Walaupun gak yakin ya gak ada salahnya, gak harus yakin orang itu baik, tapi kan tetap itu ganjaran. Ya, makanya hukum Islam nahnu nahkumu bidzawahir wallah yatawalas sarair. Kenapa?
Karena memang kalau semua harus yakin nggak realistis, nggak akademis. Justru malah yang akademis itu kadang yang ngambang-ngambang kayak gini. Seperti mimpi lagi. Mimpi tidak dijadikan syariat. Ya kadang mimpinya orang soleh, orang itu ada. Tapi kan nggak bisa diterapkan secara umum. Nggak bisa diterapkan secara umum. Ya nek sing ngipi memang orang soleh dan berani. Realitanya ada di Indonesia ini yang ngaku-ngaku ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi di politik, Mbah. Setelah lewat, enggak itu saya bikin-bikin. Enggak tahu ada yang ingat apa enggak. Nanti di memorinya dicari. Mbak Wali. Jadi justru itulah keindahan Islam, nasab. Jadi akademisi itu enggak harus dinalar tok, tapi harus realistis, realita. Makanya mimpi terkadang juga dari soleh, tapi tidak boleh diamalkan, disebarkan oleh umum. Karena apa? Ini enggak realistis kalau diomongkan, enggak indah. Islam enggak indah seperti itu. Jadi itulah logisnya Islam, logisnya ilmu nasab, logisnya secara akal, bahwa mengapa ilmu nasab itu ilmiah, ya ilmiah, agama ilmiah. Lalu masalah yang kedua, guru gembul ini penting ya, saya sampaikan kepada umat, ranah kepercayaan itu beda dengan ranah ilmiah. Itu kalau kepercayaan enggak islami, kalau kepercayaan islami sesuai dengan ilmiah. Contoh, kita kenapa kepada percaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya karena realistis. Quran sebegitu banyaknya, mukjizatnya begitu banyaknya. Masa kayak gitu, mukjizat itu kan mukjizat itu kan seperti dawuhnya kalau di kitab tauhid itu seperti bimanzilati qaulillah shadaqa abdi. Shadaqa abdi fi madda'ah. Benar yang diomongkan orang ini, beliau mengaku nabi dan keluar mukjizat-mukjizat. Dan faktanya enggak ada orang yang mengaku nabi terus mempunyai keanehan-keanehan. Musailamah al-kadzdzab ngaku nabi-nabi, berdoa mengikuti Kanjeng Nabi SAW, sumur sing asin Kanjeng Nabi didoai jadi tawar. Lalu ada orang pengikut Musailamah, ya Musailamah sahibuka yatfulu alal bi'r, meludah pada bi'r lalu menjadi tawar. Mbok yo kamu bikin kayak gitu. Lalu Musailamah kadzdzab, mana ada sumur yang asin, saya ludahi. Diludahi, tambah pahit, tambah asin. Nah ini kan jadi ranah akidah. Itu kamu mau percaya langsung satu mujizat silahkan, tapi enggak bertentangan dengan logis. Dan bahkan akidah kita, ilmu kalam kita, atau akidah Al-Quran, keyakinan Nabi, keyakinan apapun, itu semuanya logis, semuanya logis. Jadi memang tadi termasuk afat kita itu memang yang enggak salah satunya enggak mempunyai bidang dalam keagamaan ikut berbicara agama. Nah itu yang menjadi pokok permasalahan banyak di kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, enggak ada Islam yang enggak logis, bahkan kepercayaan di Islam itu logis. Ya kalau enggak percaya ya tanya saya aja ya. Kalau masalah apa yang kurang jelas, insya Allah saya jawab dengan sendiri. Itu yang bisa saya katakan. Jadi sudah benar apa yang dalil-dalilnya Gus Wafi, ya Gus Wafi di beliau Mbah Wafi Gus Wafi yang ada di ini, kalian bisa baca. Dan secara ilmiah Islam memakai kaidah-kaidah Islam itu sebenarnya logis. Sekian dari kami, mohon maaf karena ini penting, karena urgen. Saya agak panjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit. Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga
otak kita, realistis otak kita. Wong kabeh niku wis ana jawabane. Tidak satupun syubhat yang diberikan oleh mereka ketua dia jawabannya, tapi tinggal kita mau realistis, artinya terjaga otak kita jangan sampai tertutup. Karena saya yakin orang-orang yang nggak dengar. Nah inilah tugas syaitan memang, tahrish, mengadu domba. Jadi ketika Islam niku sudah jelas wetowelo, Islam saat ini jelas welo-welo dari sisi keilmiahan, dari keilmuan dan semuanya menunjukkan Islam itu benar. Gak ada lagi. Maka tugas setan menjadi target utama setelah itu adalah at-tahrish. Bagaimana ketika Jazirah Arab itu masuk Islam semuanya, sampai setan putus asa. Nah setan qad isa ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish, tapi mereka adalah mengadu domba. Cara mengadu domba salah satunya adalah bikin kita itu otak kita tertutup. Caranya gimana? Caranya diserang, yakni dibayangkan, disampaikan kepada seseorang bahwa apa yang dia harus pertahankan ini sedang diserang oleh orang lain. Sini pamane kayak sing terjadi sekarang, kayak Wali Songo perannya mau dihilangkan sama sekali. Ini yang terbayangkan oleh pembenci-pembenci itu. Jangan takoni. Ketika sudah seperti ini, merasa harus mempertahankan diri, maka otak ini tertutup. Gak mau melihat, mendengar argumen orang lain. Ketika sudah instingnya muncul, instingnya ini naluri seseorang, naluri untuk mempertahankan diri itu muncul, maka ini akan otak menjadikan tertutup. Kayak waktu zaman dulu kita sidik-sidik pokoknya no alergi. Itu karena apa? Karena kita merasa harus mempertahankan Islam, mempertahankan Islam, sehingga ono suwidik iku isunya adalah Cina masuk ning Indonesia. Di kei dalil opo ae gak percaya karena sudah tertutup, karena merasa kita harus mempertahankan diri. Lah inilah tugas setan untuk memasukkan ini ke otak kita. Maka kita hati-hati, benar-benar harus tabayyun tenan. Harus benar-benar tabayyun benar, jangan sampai hal perasaan seperti ini menyerang kita. Kalau sudah muncul seperti ini, maka nggak iso sampai kandani koyo apa gak akan iso. Mbok kayak argumen dalil apa gak iso. Maka ini jaga kewarasan otak kita. Jangan sampai tertutup oleh tahrishnya tahrish setan. Caranya adu domba setan adalah seperti ini. Jadi peran kiai disingkirkan. Kabeh ba'alawi kabeh. Coba takoni orang-orang yang punya yang tertutup otaknya, pasti akan seperti itu. Itu belum yang wong sing kedonyan. Aku saiki gak ceramah gak dadi gak wayu. Iki suwe-suwe aku gak payu iki, gak laku iki. Iki yang sing kedonyan ditambahi dengan orang-orang yang seperti ini. Yo kita tidak menyebutkan ini tapi sing jelas pasti ada orang-orang yang seperti ini yang ikut meramaikan adu domba ini. Kalau saya yakin masalah dalil kabeh disebut kabeh sudah ada semuanya. Jawabannya kabeh, kasal kita mau terbuka otak kita jenenge niki. Lah iya wong dalile sik durung jelas kabeh yang menafikan. Kiai kita kabeh kiai NU itu menisbatkan kabeh ulama sak donya kecuali Syirlimah Qalilah, terutama Wahabi sing menafikan. Lho kok gak percaya karo ini, sedangkan dalile napa masih
terbantahkan, minimal pasti meragukan dalil untuk menafikan. Lah kok iso? Kecuali itu bisa terjadi kalau memang nopo otak nih wis tertutup, merasa dirinya mau diserang kepentingan nopo, kepentingan pokoknya mau diserang. Nah ini jangan sampai kita nopo, otak kita nopo tertutup. Ada dalil-dalil wis terlalu banyak untuk nopo disebutkan. Terima kasih Kiai Ro'o.